Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Sabarudin dari Munte ingin membuat video tentang bagaimana sih cara kita menemukan bakat dan bagaimana cara mengasahnya. Nah, di sini ada 13 cara dalam menemukan bakat kita, dan sebelumnya saya akan menjelaskan apakah itu bakat. Bakat adalah keahlian atau kelebihan yang dimiliki seseorang dari lahir yang akan tambah berkembang seiring dengan latihan dan lingkungan. Adapun 13 cara yang agar menemukan bakat yaitu adalah temukan hal yang paling Anda sukai. Nah, di mana temukan hal yang paling Anda sukai ini adalah bakat biasanya membuat Anda bisa menghabiskan waktu berlama-lama. Namun, bagi beberapa orang, mereka menyukai beberapa hal sekaligus dan mengerjakan beberapa hal sekaligus. Lalu ada yang kedua yaitu adalah cari hal-hal yang bisa Anda kerjakan. Nah, misalnya di sini Anda pandai dalam membatulkan alat-alat elektronik yang rusak. Bisa jadi Anda adalah tipe orang yang berbakat dalam hal yang berkaitan dengan teknis. Lalu yang ketiga itu adalah coba tanyakan hasil atau nilai pekerjaan Anda kepada orang lain. Lalu yang keempat adalah apa hal yang sering Anda bicarakan. Nah, dalam psikologi, jika Anda mengatakan sesuatu terus berulang-ulang, maka hal tersebut merupakan hal yang paling Anda sukai. Lalu ada yang kelima adalah amati hobi Anda, jangan-jangan ini adalah bakat Anda. Biasanya hobi dilakukan untuk mengisi waktu luang. Sebagai contoh, Anda hobi dalam melukis dan ternyata melukis adalah bakat terbaik dari diri Anda. Yang keenam adalah cari dan amati pengalaman yang sudah Anda lakukan. Dari pengalaman, Anda bisa mengamati berbagai hal untuk menemukan bakat Anda. Dan dengan mencari pengalaman, Anda bisa menemukan hal baru yang belum pernah Anda lakukan. Dan bisa jadi hal tersebut adalah bakat Anda. Yang ketujuh adalah ikuti tes bakat untuk membantu menemukan bakat terbaik Anda. Ini adalah cara ilmiah yang bisa Anda lakukan dan lebih menghemat waktu Anda dalam menemukan bakat yang Anda miliki. Biasanya tes bakat dilakukan oleh anak-anak yang pada masa sekarang dalam menemukan bakat mereka. Lalu yang selanjutnya itu adalah terus latih hal yang Anda sukai. Nah, sayang sekali jika ternyata Anda memiliki bakat melukis, namun Anda tidak pernah menemukan bakat Anda tersebut, maka bakat tidak akan menjadi bakat jika tidak dilatih. Selanjutnya itu adalah ketahui hal-hal yang Anda benci. Banyak orang yang membenci suatu hal karena mereka tidak bisa melakukannya. Jika demikian, dapat dipastikan bahwa hal tersebut bukanlah bakat Anda. Lalu yang selanjutnya itu adalah dengarkan kritik dari orang lain. Dengarlah kritikan jika Anda ingin sukses, kritikan akan memperlihatkan kelemahan Anda. Tidak jarang kritikan akan membantu Anda menemukan minat yang Anda miliki. Yang selanjutnya itu adalah bandingkan Anda dengan orang lain, baik itu dari kemampuan dan sampai kekurangan. Nah, membandingkan diri dengan orang lain tidak selalu buruk. Lakukan hal ini untuk memotivasi diri Anda. Lalu yang selanjutnya itu adalah sering-seringlah melakukan hal yang baru. Misalnya, Anda tidak suka berenang, kemudian Anda mencoba melakukannya dan membuat orang lain kagum. Ternyata Anda pandai berenang dengan beberapa kali latihan saja. Ini indikasi Anda memiliki kemungkinan bakat renang. Lalu yang terakhir adalah jangan mudah menyerah. Nah, minat dan bakat bisa ditemukan dengan cepat, namun jika bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan banyak orang yang menemukan bakat mereka di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Jadi, jangan pernah menyerah dalam menemukan bakat sebenarnya dari diri Anda. Oke, setelah kita menemukan bakat, lalu bagaimana sih cara kita mengasah bakat kita tersebut? Nah, di video kali ini saya juga akan membahas 10 cara bagaimana mengasah bakat kita. Baik, adapun cara yang pertama yaitu adalah carilah hal-hal yang kamu sukai dalam hidup, sehingga kamu mampu membuat
kita bahagia. Biasanya saat kita melakukan sesuatu dengan penuh cinta, maka kita akan merasa sangat menikmati kegiatan tersebut. Lalu yang kedua adalah bermain-mainlah dengan hobi atau kesukaan Anda. Nah, bermain bukan hanya di dunia anak kecil, karena justru dengan bermain itulah kita akan mengeluarkan semua energi yang kita punya untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga itu adalah jangan pernah menunggu. Bakat itu datang hanya pada mereka yang segera bertindak. Seorang penulis besar Prancis, Émile Zola menganalogikan seorang artis tak akan berarti apa-apa tanpa bakat, tapi bakat tak akan berarti apa-apa tanpa kerja. Inilah gambaran kekuatan tindakan yang akan menggerakkan kita demi maksimalkan bakat untuk meraih hadiah tertinggi kita. Baik, selanjutnya itu adalah tuliskan apa yang kita inginkan dan pelajari lebih jauh. Seperti hukum law of attraction atau apa yang diungkap Rhoda Byrne dalam bukunya The Secret dengan menuliskan, membayangkan dan merasakan apa yang kita inginkan, alam akan merespon seperti magnet untuk menjadikan semua jadi nyata. Lalu yang selanjutnya adalah dengarkan suara hati. Nah, tanggapan ini, jika kita sudah merasa memiliki sebuah keyakinan akan kemampuan tertentu, perkuat keyakinan itu hingga ke relung hati. Yang selanjutnya itu adalah berlatih, dan berlatih. Sejatinya, hidup adalah berisi pelajaran demi pembelajaran. Karena untuk mengasah bakat demi meraih hadiah tertinggi dalam hidup, kita pasti dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Jadikan semua itu sebagai proses latihan untuk menguatkan dan mematangkan diri. Lalu yang selanjutnya adalah bertanggung jawablah pada pilihan Anda. Kita terhadap potensi yang kita inginkan dan kita kembangkan, tak jarang keterkaitan kita pada sesuatu berhenti begitu saja karena adanya halangan, rintangan, tantangan, bahkan hambatan. Bahkan kadang kebosanan pun mampu menghentikan langkah kita untuk maju sukses. Untuk itu dibutuhkan komitmen nyata berupa tanggung jawab menyeluruh terhadap apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah fokuskan pada kekuatan utamamu yang kamu temukan. Tak jarang kita merasa menemukan banyak bakat yang bisa kita ambil untuk jadi kekuatan sebagai bekal hidup. Jika itu terjadi, fokuskan segenap kekuatan pada apa yang kita merasa terbaik dalam bidang kita. Terakhir adalah libatkan orang lain dalam usaha kita memaksimalkan potensi diri, seperti kisah Nadal yang membentukkan seorang paman untuk mengendalikan bakatnya. Kita pun demikian. Sebagai makhluk sosial kita tak bisa butuh hidup sendirian. Baik, itulah tadi bagaimana cara kita menemukan bakat, dan saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu bisa tahu video apa yang akan saya upload setiap hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.